Bab 1633. Bukan siapa-siapa. Setelah sekian lama, Daoi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu sangat bodoh." Dengan itu, dia menyimpan surat itu. Saat dia menoleh untuk melihat Mileye, air mata di wajahnya telah menghilang dan orangnya normal. Daoi memandang Mileye dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saat Mileye hendak pergi, tiba-tiba Meli menarik Mileye dan mengarahkan jarinya ke sebuah kotak. Mileye dengan lembut mengusap kepala kecil Meli. Dia melihat kotak itu dan berkata, "Turun." Kotak itu jatuh di depan Meli. Meli membuka kotak itu. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah buku kuno. Ada 4 karakter besar di dalamnya, mengejar jiwa dan membunuh jiwa. Ini adalah volume seni bela diri. Meli menatap Mileye yang tersenyum, "Ini untukmu." Pada saat ini, Daoi di kejauhan tiba-tiba berkata, "Ini adalah keterampilan pembunuhan paling kuat di dunia. Jika dia mempelajarinya, itu akan menjadi ancaman besar bagi hukum alam semesta. Di bawah hukum alam semesta, hampir tidak ada yang bisa menolaknya." Dengan itu, dia menoleh untuk melihat Meli dan tersenyum, "Tuan masih mencintaimu." Meli menatap Daoi dengan dingin, lalu singkirkan buku kuno itu. Daoi tiba-tiba memutar jarinya, dan ruang di depannya langsung berubah menjadi pusaran yang aneh. Dia masuk bersama Mileye dan Meli. Mereka bertiga baru saja masuk. Saat berikutnya, mereka sudah berada di langit berbintang yang tidak diketahui. Langit berbintang sunyi, dan langit berbintang di sekitarnya redup, yang sedikit menyedihkan dan bermartabat. Daoi berjalan menuju kejauhan. Meli melihat sekeliling, sedikit penasaran dan bingung. Pada saat ini, Daoi tertawa dan berkata, "Ini adalah tempat tinggal pemiliknya dulu, dan sekarang sudah ditinggalkan." Mileye melirik Daoi dan tidak berkata apa-apa. Daoi tertawa dan berkata, "Kamu pasti penasaran dengan apa yang aku ingin kamu lakukan sekarang. Jangan khawatir, itu bukan sesuatu yang membuatmu malu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin membiarkan orang-orang itu masuk?" Daoi mengangguk, "Ya." Mileye bertanya-tanya, "Kenapa?" Daoi mengangkat mulutnya sedikit, "Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini." Mileye tidak bertanya lagi. Setelah beberapa saat, Daoi bersama Mileye dan Meli datang ke sebuah istana. Di depan istana besar, ada sebuah patung, yang tingginya hampir 100 kaki, dan memegang pedang di kedua tangan di dadanya. Daoi tertawa dan berkata, "Pedang Tao adalah penjaga di sini. Tahukah kamu, sebelum aku melihat pedang kultivator di belakangmu, aku selalu berpikir bahwa pedang Tao adalah langit-langit pedang Tao. Sayangnya, bukan." Sebagai tetua Gutua berkata, "Ada yang lebih hebat di luar sana." Mileye menatap pedang Tao dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Daoi menambahkan, "Apakah kamu ingin membangunkannya?" Mileye mengangguk. Daoi menggelengkan kepalanya, "Jangan sekarang." Mileye bertanya, "Kenapa?" Daoi tertawa dan berkata, "Orang ini akan membuatku banyak masalah, jadi kamu tidak bisa membangunkannya sekarang. Ayo, pimpin jalan. Karena hanya ketika kamu merasakan nafasmu, dia tidak akan bangun. Sekarang, dia tertidur lelap. Tapi, keinginan pedang Tao akan menjaga di sini secara naluriah. Aku tidak terlalu ingin melakukannya, karena jika aku melakukannya, dia mungkin bangun, jadi aku hanya bisa biar kamu tunjukkan jalannya." Mileye memandangi patung itu lagi, dan Daoi melanjutkan, "Jangan mencoba membangunkannya, jika tidak, kamu tidak dapat membayar harganya." Mileye tidak berbicara. Dia berjalan menuju kejauhan. Ketika dia melewati patung itu, dia langsung merasakan gelombang kesungguhan tekad,
tetapi segera kesungguhan tekad menghilang. Mileye berjalan menuju aula di kejauhan. Daoi melirik patung itu, tersenyum, dan mengikutinya. Ketiga laki-laki itu sampai di depan aula, di mana ada patung rusak alam terabos, yaitu seorang wanita dengan hanya satu tangan dan pisau panjang di tangan kanannya. Daoi tertawa dan berkata, "Pendekar Tio, untuk memperbaiki pedangnya, lengannya patah, orang yang sangat menarik." Mileye berbisik, "Bisakah kamu membicarakannya?" Daoi mengangguk, "Mereka mengikuti Tuan lebih awal dariku. Mereka penjaga kanan di sekitar Tuan. Ilmu golok tak tertandingi, dan pedang sangat kuat. Di alam semesta kita, aula dewa status mereka cukup istimewa, karena mereka hanya mematuhi tuannya, dan mereka tidak menghormati siapapun kecuali tuannya. Tidak, ada seseorang yang mereka hormati." Mileye bertanya, "Siapa?" Daoi tertawa dan berkata, "Wanita yang sangat menarik, dia bukan aturan hukum alam semesta, juga bukan diadopsi oleh Tuan, juga bukan alam semesta. Ya, tapi dia jelas bukan alien, dan hanya Tuan yang tahu asalnya. Setelah kecelakaan Tuan, dia juga menghilang. Aku pikir dia akan datang mencari masalah denganku, tetapi dia tidak melakukannya, yang sedikit mengejutkanku. Jika aku menebak dengan benar, dia harusnya mengikuti reinkarnasi Tuan. Dengan kata lain, dia seharusnya ada di sisimu sekarang, tapi kamu tidak tahu siapa dia." Mileye mengerutkan kening. "Siapa ini?" "Adik Savera, Ladiaan." Mileye menggelengkan kepalanya, tapi masih tidak bisa memikirkannya. Saat ini, Daoi tiba-tiba berkata, "Ayo masuk ke aula." Lalu dia berjalan ke aula. Mileye menarik pikirannya dan mengikutinya masuk. Aula itu kosong dan sepi. Daoi berkata dengan lembut, "Kami dulu mendengarkan ceramah Tuan di sini, semuanya seperti kemarin." Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Segalanya berbeda." Mileye melihat ke depannya. Ada 11 futon di depannya. Daoi tiba-tiba berjalan ke salah satu futon, yang merupakan futon utama. Jelas, itu adalah futon yang biasa diduduki Dewa Ye. Daoi membuka futon. Di bawah futon, ada penggaris panjang dan sebuah buku kuno. Panjangnya lebih dari 3 kaki, dengan warna hitam di satu sisi dan putih di sisi lainnya. Daoi mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, "Ada di sini." Dia menoleh ke Mileye dan berkata, "Penggaris panjang ini disebut penguasa. Tuan sering berkata bahwa dunia membutuhkan aturan, dan jika tidak ada aturan, itu tidak akan persegi, dan dunia akan kacau. Oleh karena itu, dia membuat senjata ini. Penguasa ini berisi kebenaran agung, yang tidak hanya memiliki pengekangan yang besar dalam segala hal, tetapi juga menahan kita." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin menggunakannya untuk melawan hukum alam semesta lainnya?" Daoi mengangguk, "Ya. Jika tubuh utamaku ada di sini, aku tidak membutuhkan benda ini, tapi sayangnya, tubuh utamaku tidak ada di sini, jadi untuk menangani Livi, kita harus menggunakan benda ini." Dia memandang Mileye dan berkata, "Jangan khawatir. Ini dendam saudari kita. Kamu bisa menjadi penonton." Mileye berkata, "Apakah kamu akan membunuh mereka?" Daoi berkedip, "Tebakan." Mileye diam. Daoi tertawa dan berkata, "Jangan merasa bersalah. Aku bisa masuk tanpamu, tapi akan banyak masalah." Mileye perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya, "Bidik saja aku." "Mengapa kamu membidik klan Kaisar Abadi? Mengapa?" Daoi memandang Mileye, "Mengapa kamu meminta musuhmu untuk bersikap baik padamu?" Mileye menatap Daoi. Daoi pergi ke Mileye dan menatap langsung ke arahnya. "Yang harus kamu pikirkan adalah mengapa kamu tidak bisa mempertahankan klan Kaisar Abadi,
bukan mengapa aku ingin mengincar klan Kaisar Abadi. Mileye memegang tangannya erat-erat dan tetap diam. Daoyi menambahkan, kamu telah berjalan di sepanjang jalan, tetapi jalannya tidak terlalu mulus. Lagi pula, ada kesulitan dalam hidupmu. Akan ada hal-hal dalam hidupmu. Kamu dapat mengatakan bahwa kamu tidak mulus. Ada beberapa pendukung kuat di belakangmu, dan mereka akan memecahkan masalah yang tidak terpecahkan untukmu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bahkan sekarang, kamu masih memiliki ide di hatimu, yaitu, kamu pikir aku bukan lawan Lydiamu. Selama Lydiamu keluar, aku akan mati. Dan dengan ide ini, jadi kamu tidak takut di depanku, karena kamu berpikir, aku tidak berani membunuhmu, dan begitu aku membunuhmu, Lydiamu akan muncul, lalu bunuh aku. Berbicara tentang ini, dia dengan lembut menunjuk ke dada Mileye dan berkata, Tuanku yang baik, apakah kamu belum pernah menemukannya? Apa yang disebut kepercayaan dirimu sebenarnya didasarkan pada orang lain, seperti ayahmu, seperti Lydiamu. Saat ini, tolong pikirkan tentang itu. Apa yang akan kamu lakukan tanpa mereka? Mileye cemberut dan tidak berbicara. Daoyi melanjutkan, aku tahu, kamu sering merasa bahwa semua ini tidak adil bagimu. Karena lawanmu saat ini tidak setingkat denganmu. Selain itu, kamu juga berpikir bahwa sebagian besar sebab dan akibat dalam dirimu berasal dari ayahmu dan adikmu Lydia. Kamu adalah korban. Sebenarnya, kamu benar berpikir begitu. Semua ini benar-benar tidak adil bagimu. Namun, bukankah itu semua untuk dirimu sendiri untuk memperjuangkan keadilan antara zaman kuno dan modern? Di dunia ini, ada terlalu banyak ketidakadilan, seperti semut mol. Mereka terlahir dengan semut mol dan hanya bisa diinjak-injak oleh orang lain. Apakah ini adil bagi mereka? Tidak adil. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu merasa tidak adil dan tidak bahagia, tetapi kamu tidak menemukan bahwa ada terlalu banyak orang di dunia yang lebih malang daripada kamu. Setidaknya, kamu memiliki ayah dan saudara perempuan yang kuat. Beberapa orang sering mengeluh tentang sepatu mereka, tetapi dia tidak berpikir bahwa beberapa orang bahkan tidak memiliki kaki. Mileye menundukkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Daoyi menatap Mileye, yang lemah dan tidak kompeten akan mengeluh tentang apa yang disebut ketidakadilan takdir. Dan keadilan, tidak ada keadilan mutlak di dunia, dan tidak ada keadilan tanpa alasan, dan keadilan dicapai sendiri. Jangan pernah meminta seseorang yang lebih kuat darimu untuk memberimu keadilan, dan orang lain akan memberimu keadilan. Itu adalah belas kasihan orang lain, dan orang lain tidak akan memberimu keadilan, itu benar. Sama seperti saat ini, aku bersedia berbicara denganmu, jadi jika kita berbicara, jika aku tidak ingin berbicara denganmu, apa yang dapat kamu lakukan? Aku tahu, kamu akan berkata, ayahmu tidak terkalahkan, saudara perempuanmu tidak terkalahkan. Dengan itu, dia tersenyum dan melanjutkan, aku akui bahwa ayahmu benar-benar tak terkalahkan, dan saudara perempuanmu tak terkalahkan, tetapi bagaimana denganmu? Apakah kamu tak terkalahkan? Katakan sesuatu yang sangat menyakitimu, aku bisa membunuhmu ribuan kali dengan satu jari. Berbicara tentang ini, dia menepuk bahu Mileye dan berkata, tidak memalukan menjadi generasi kedua terkuat. Memalukan bahwa kamu bangga akan hal itu. Tuan yang terhormat, jika boleh jujur, kamu bukan apa-apa tanpa ayah dan saudara perempuanmu. Bersambung.